Kamu pernah dengar nggak tentang circular economy? Intinya ini adalah gimana kita bisa membuat sebuah bisnis baru yang nyambung dengan existing bisnis kita menggunakan sisa pakai dari bisnis utama kita. Jadinya kita bisa memiliki dua bisnis sekaligus yang saling berhubungan atau saling nyambung. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai Brave Entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Oke. Mungkin kamu udah pernah dengar mengenai circular economy atau mungkin juga belum. Anyway, that's okay. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik buat kita bahas dan episode ini akan dedicate untuk circular economy karena menurut saya ini worth it banget buat di-explore dan bisa berpotensi meningkatkan bisnis kita karena ini adalah hal yang yang jadi tren karena ada faktor keberlanjutan gitu, ada faktor environment itu sekarang ini nih lagi berkembang mengenai ini. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru tapi ya lagi lumayan trending lah ya. Jadi apa sih circular economy itu? Langsung aja ya teman-teman kita bahas. Jadi circular economy itu adalah kayak sistem ekonomi gitu ya, di mana kita bisa memanfaatkan sampah atau bekas produksi atau sisa pakai dari sebuah bisnis untuk bisnis yang lain atau untuk bisa menjadikan bisnis lain gitu ya, berdasarkan sampah, bekas produksi atau sisa pakai dari sebuah bisnis. Jadi scrap itu bisa dibuat jadi bisnis yang baru gitu ya. Aplikasi yang paling umum dalam circular economy ya yang sekarang ini udah mulai rame lah, at least kalau di Indonesia ya, itu misalnya bagaimana kita bisa mengelola sampah gitu ya, dikelola gitu atau diolah menjadi sesuatu yang baru. Nah, contoh ya, misalnya sampah plastik. Wah, gitu kan sekarang banyak ya. Sampahnya dikumpulin gitu ya. Even di komplek rumah saya itu ada gerakan mensortir sampah gitu. Jadi bagaimana sampahnya tuh udah disortir dari awal, sampah organik, non-organik dan seterusnya gitu, sehingga mana yang bisa di-recycle, mana yang bisa dikompos dan seterusnya gitu. Nah, jadi sudah mulai udah mulai rame nih ya mengenai ini, kesadaran kalau sampah kita nih bisa jadi ya maksudnya udah nggak berguna, merusak lingkungan gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengolahnya atau bisa mengelolanya gitu ya. Nah, nomor satu nih yang paling umum kan yang sekarang nih sampah plastik ya gitu. Nah, sampah plastik itu kan jadinya misalnya dikumpulin atau disortir dulu gitu. Nah, dari situ nanti sampahnya bisa di-recycle gitu kan. Nah, misalnya sampah plastik dari botol minum sekali pakai gitu atau kayak dari bukan yang botol tapi yang gelas gitu. Nah, itu kan kalau itu dikumpulin ya, bahkan ada juga kan kalau kamu pernah dengar ya ceritanya kayak pemulung-pemulung itu banyak tuh yang ngumpulin model botol minum sekali pakai yang bekas gitu di tempat sampah atau emang di tempat pembuangan akhir gitu ya. Itu kenapa? Karena itu dikiloin, itu ada penampungnya. Nah, penampungnya itu akan mengolah menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Nah, itu kan kalau ada pemulung lakukan itu kan oke. Atau kita memang dari awal dan mungkin nggak kesortir semuanya juga kan sama pemulung itu. Tapi bisa juga kita dari awal sudah sortir dulu sehingga plastik yang walaupun istilahnya bisa di degradable tapi panjang dong, bisa puluhan tahun, bahkan ada plastik-plastik yang
nggak bisa hancur gitu. Nah itu sudah disortir dari awal dan bisa mendapatkan hidup yang baru lagi gitu ya. Jadi plastiknya ini kan dicuci, dicacah, terus dilebur. Nah akhirnya dia punya kehidupan baru dengan bentuk yang baru ya. Misalnya dari botol sekali pakai itu yang harusnya habis diminum dibuang dan dia udah ngendap aja di tempat sampah atau di TPA, dia bisa berubah atau mendapatkan kesempatan kehidupan kedua gitu ya. Jadi misalnya kantong kresek kek, atau jadi alat-alat yang berbasis plastik, misalnya ember, kursi plastik, jengkok, atau ya bentuk-bentuk plastik lainnya gitu ya. Itu contoh yang pertama tuh gitu. Nah jadi itu istilahnya adalah circular economy, yang sesuatu harusnya dibuang tapi bisa dikelola lagi menjadi sesuatu yang baru. Nah contoh lain ya, misalnya sampah makanan nih gitu. Nah, sampah makanan yang harusnya udah dibuang gitu aja, sekarang kan ada ya teknologi bagaimana mengelola sampah makanan ini bisa diolah menjadi, ada dua nih, ada yang bisa jadi pupuk ya kalau nggak salah ya, jadi bisa diolah gitu. Ada juga yang jadi biomass or something, itu ujung-ujungnya tuh bisa jadi energi ya, energi listrik. Nah, misalnya itu ada satu contoh lagi seperti itu. Jadi yang harusnya dibuang ternyata bisa dikaryakan lagi menjadi sesuatu yang baru ya. Saya punya teman anak teknik sipil ya. Dulu tuh saya ingat tuh skripsinya dia itu membuat semacam cor-coran gitu ya, cor-coran buat konstruksi ya, apakah itu misalnya buat bangunan atau kayak buat jalan tol, intinya yang model cor-coran semen gitu ya. Nah itu tuh dia buatnya tuh maksudnya dia buat inovasi tuh bukan, maksudnya kan ya pakai bikin beton gitu ya, misalnya semen campuran sama pasir sama apa lagi lah ya, saya nggak tahu, tapi modelnya kan gitu. Nah dia bikin inovasi, dia buat campuran semen campuran betonnya itu dari campuran dari kaleng kaleng bekas, kaleng yang can ya, kayak kaleng Coke gitu ya. Intinya model kaleng itu, kaleng-kaleng bekas itu yang udah dipakai, maksudnya kaleng bekas itu dicacah gitu. Terus hasil dari cacahan kaleng itu kan dia kan bahannya kayak semacam aluminium ya or something ya, model logam gitu kan, aluminium ya kayaknya ya. Nah itu tuh kan udah nggak kepake. Nah itu tuh dicacah terus dimasukin ke dalam adonan semennya gitu. Nah sehingga dari sisi volume ya itu kan, dari sisi volume itu jadi bertambah ya, sehingga tentu masukin sampah, dalam arti sampah si kaleng bekas ini harganya jauh lebih murah dong dibandingkan masukin pasir gitu ya atau masukin semen gitu kan. Jadi volumenya nambah tapi dari sisi harganya jadi lebih ekonomis dan lebih kuat gitu, karena ya intinya ada tesnya lah gitu, karena itu dia bisa ada si bekas dari kalengnya itu tuh membuat si adonan ini tuh jadi lebih kuat karena ada aluminiumnya kan, aluminium keras ya gitu. Nah jadi itu kan sebuah metode juga bagaimana yang harusnya dibuang tapi bisa menjadi sesuatu yang baru lagi gitu. Nah ini ada satu lagi nih contohnya yang mungkin ini yang lebih debak lebih keren nih menurut saya mengenai contoh ini. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama klien lah ya, bisa dibilang gitu. Nah ini perusahaan multi bisnis gitu yang menerapkan circular economy, dan saya sih salut banget sama perusahaan ini. Ya saya ceritain. Jadi begini ceritanya. Bisnis perusahaan ini tuh awalnya tuh dia punya perkebunan nanas gitu ya, maybe one of the biggest di Indonesia. Dan kalau nanas itu kan yang dijual tuh buahnya ya, jadi buah nanas dong ya. Ada nggak yang pernah beli batang nanas? Kan nggak ada ya. Jadi yang dijual kan buahnya ya, yang dikonsumsi buahnya, baik itu dalam bentuk buah as in beneran whole fruit gitu, atau juga memproduksi bentuknya kalengan ya, bentuknya jadi buah nanas kalengan. Nah pertanyaannya kan begini, kalau misalnya bentuknya buah nanas, ya oke, tapi kan masih ada batangnya juga. Terus kalau bentuknya kalengan, tandanya kan dipotongin. Tandanya kan ada kulitnya sama ada stem di tengahnya. Yang kan nanas kan diambil cuman dagingnya aja kan, tengah-tengahnya sama luarnya tentu nggak diambil. Nah itu sampahnya tuh diapain gitu. Nah disinilah menurut saya mereka keren banget memikirkan circular economy. Nah jadi awalnya sampah dari buah nanas itu dijual ke peternak di Jawa ya, karena apparently bisa diolah menjadi pakan ternak.
And you know what? Akhirnya perusahaan ini berinisiatif membuat peternakan sendiri di tengah-tengah kebun nanas ya. Menarik ya. Nah, jadi di tengah kebun nanas dia bangun peternakan dan akhirnya jadi mereka punya sapi gitu ya. Nah, jadi sampah dari nanas tersebut yang tadinya mungkin dijual dan mungkin harganya juga ya nggak seberapa lah ya, masih ada lah, masih bisa dijual, masih bisa dapat uang, tapi pasti murah banget. Nah, ini sekarang dia olah dan dia jadiin pakan ternak. Jadi dia olah sendiri, dijadikan pakan ternak, dan pakan ternak itu jadi peternakan sapi gitu. Nah, maksudnya buat peternakan sapi, buat kasih makan sapi-sapinya, which is ada sapi yang sapi potong dan ada sapi perah gitu. Nah, sapi potongnya itu ada yang dijual, saya nggak tahu kalau dijual sapinya whole sapi ya, tapi yang saya tahu dia ada jual bentuknya itu, maksudnya yang udah jadi daging dijual kiloan gitu. Ada juga yang diproduksi lagi menjadi produk turunan daging sapi gitu, misalnya jadi semacam sosis lah, semacam produk-produk seperti itu gitu ya. Kemudian yang sapi perahnya menghasilkan susu, wah gitu ya. Jadi itu udah hitungannya udah circular economy kan, karena dia membuat bisnis baru, tapi ada, maksudnya dia pakai dari bisnis dia yang awal gitu, which is bisnis si kebun nanasnya ini gitu ya. Kebun nanas bukan nama daerah di Tangerang ya, ada juga kan namanya daerah kebun nanas ya. Oke, ini di area lain bukan di Tangerang. Nah, lanjut. Nah, dari sapi-sapi ini ya kan tentu dia ada pupnya ya gitu. Nah, pupnya ini diolah gitu untuk menjadi pupuk, dan pupuk itu dipakai untuk, you can guess ya, untuk kebun nanasnya ya. Seru ya gitu. Jadi itulah jadinya bahkan akhirnya berputar lagi gitu ya, berputar lagi, semuanya itu balik lagi nih. Jadi akhirnya dari kotoran hewan sapi ini menjadi bahan baku untuk, bukan bahan baku lah, maksudnya menjadi raw materials juga ya untuk pupuk kan, untuk bisa nanasnya itu bertumbuh gitu. Nah, bukan cuma sampai di situ. Ini menurut saya sih perusahaan ini memang otak bisnisnya hebat ya. Jadi mereka itu mengakuisisi peternakan ayam gitu, dan teman-teman tahu kan kalau ayam potong itu kan harganya itu kan pasti ngikutin harga komoditas ayam ya, pokoknya harga ya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, tapi mereka itu melakukan sesuatu yang menurut saya sih cukup menarik gitu. Jadi mereka kasih makan ayam yang mereka akuisisi ini gitu, itu dengan pakan ternak yang dari buah nanas juga gitu ya. Jadi kan dagingnya tadi saya cerita ya, jadi dagingnya nih kalau misalnya buat yang kalengan nih, dagingnya buat nanas kaleng gitu, terus sisanya itu diolah gitu, kulitnya, stemnya itu diolah, mungkin bukan stemnya sih, kayaknya cuma kulitnya deh. Nah, itu diolah jadi makanan. Yang satu kan ada yang buat versi sapi, ini ada juga versi ayam. Saya nggak tahu itu resepnya sama apa beda, anyway jadi pakan ternak. Dan ayam yang dikasih makan dengan pakan berbahan nanas ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bisa dijual dengan harga tidak seperti harga komoditas gitu ya. Dan by the way, saya itu salah satu customernya apparently ya. Contoh kalau misalnya saya biasa beli dada ayam yang biasa, itu per setengah kilo saya bisa beli misalnya per 500 gram tuh harganya more or less sekitar 30.000. Nah, ayam dengan makanannya yang hidupnya itu makan nanas, itu tuh katanya lebih sehat lah, lebih apa ya, with all the claims, saya nggak tahu kebenarannya ya, tapi yang pasti dagingnya lebih empuk, dan ya apapun klaimnya saya nggak dalam kapasitas untuk bilang itu benar atau salah, tapi yang pasti harga jualnya itu kalau 500 gram daging dada ayam biasa 30.000, itu ayam nanas itu harganya tuh bisa 45.000 sampai 50.000, dan mereka branding dengan nama ayam nanas ya, karena makanannya nanas. Wow, oke. Kayaknya saya udah spill too much ya mengenai perusahaan ini ya. Mungkin kalian tahu perusahaan ini perusahaan apa, but ya well anyway ya ini yang mereka lakukan. Jadi keren banget kan. Dan selain itu masih banyak sistem atau strategi circular economy yang mereka terapkan ya. Misalnya contoh dari nanasnya lagi, masih di nanas, tadi kan kulitnya itu dipakai buat pakan ternak ya. Stem tengah-tengahnya itu yang buat nanas kalengan, itu mereka kerjasama dengan sebuah perusahaan dari Eropa, itu menjadi diolah ya, menjadi namanya bromelain ya, something like that lah ya. Itu yang bisa menjadi bahan pengempuk daging. Jadi dia
tahu nih, atau dia mungkin menemukan, oh ini stemnya ini daripada dibuang ya habis buah potong itu, atau cuma dikasih pakan ternak doang, ternyata ini ada zat tertentu yang bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Jadi mereka partnership gitu ya dengan perusahaan chemical maybe ya, yang intinya bisa merubah si stem nanas ini menjadi sebuah zat yang bisa menjadi bahan untuk pengepok daging, something like that gitu. Nah, terus ada lagi juga misalnya kayak dagingnya itu, daging ayamnya ya, itu bukan cuma dijual gitu aja, tapi ada juga yang jadi diproduksi lagi jadi produk nugget gitu. Dan ya jadi kan nilai tambahnya ada gitu ya. Kemudian buah hasil panennya itu juga selain dijual begitu, ada juga mereka tuh punya merek yang kalau saya mention pasti kamu tahu, mereknya ada di mall-mall, itu menjadi cold pressed juice gitu. So bravo buat perusahaan ini, keren banget. Ini menurut saya salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil menerapkan circular economy. So TOP begitu. Oke. So bagaimana aplikasinya di dalam bisnis kita? Nah, sebetulnya sederhana aja sih. Menurut saya coba kita cek. Kalau di bisnis kita itu ada nggak ya yang kalau bisnis kita tuh menghasilkan bahan tertentu yang tidak terpakai sebelum kita nyatakan itu sebagai sampah, kira-kira masih bisa digunakan lagi nggak ya? Contoh sederhana ya, ini yang saya langsung kepikiran aja, ini benar-benar saya contoh ngasal aja ya. Misalnya gini ya, tukang bakso ya. Saya tuh kalau kamu notice, saya beberapa kali tuh suka pasti contohnya tuh tukang bakso ya. Karena ya nggak tahu, karena mungkin karena lagu Abang Tukang Bakso itu terlalu menempel di di pikiran saya. Jadi si Abang Tukang Bakso ya, dia kan jualan bakso itu pasti beli tulang-tulang sapi tuh ya buat kuahnya gitu ya. Yang pasti waktu si abang tukang bakso ini, atau kalau kamu punya abang tukang bakso langganan, dia bikin kuahnya yang wah kayaknya rich banget ya. First thing first, cek dulu ya, itu di pancinya itu ada kolornya apa enggak ya? Kamu tahu nggak cerita mengenai ya, katanya tuh ya tukang bakso yang ngalaku itu tuh dia ada jampi-jampinya ya, biar penglaris tuh masukin kolor ke dalam panci kuah baksonya. Ampun ya, itu jijik banget ya. Tapi sorry kalau jadi salah fokus ya, jadi ngomongin kolornya abang tukang bakso. Tapi anyway, itu kalau dia bikin kuah bakso kan dari tulang-tulang sapi ya, ada yang pakai dengkol sapi, ada yang pakai bone marrow, ada yang pakai ya tulang bagian lain lah ya. Ya tergantung resepnya. Tapi pertanyaan kan gini, terus tulang-tulangnya diapain? Dibuang. Nah ini contoh aja, contoh dari abang tukang bakso. Misalnya what if kalau tulang-tulang yang mungkin setiap hari, misalnya dia beli berapa kilo gitu kan, karena jualannya banyak nih. Gimana kalau tulang-tulangnya itu nggak dibuang, tapi misalnya dicuci bersih, di oven biar kering, terus dijual buat tulang-tulangan dogi misalnya, tulang-tulangan anjing. Nah jadi sesuatu yang harusnya dibuang, sedikit dikasih nilai tambah, akhirnya bisa dijual, ada harganya. Kalau misalnya orang mau beli misalnya orang punya hewan peliharaan ya, kayak saya kebetulan saya punya 2 toy poodle gitu. Nah itu kan maksudnya bisa jadi tuh nggak convenient untuk beli tulang ke pasar, misalnya habis itu tulangnya tuh di oven terus dikasih ke hewan peliharaan gitu. Mungkin itu udah jadi, udah bentuknya udah kering, yang kalau basah kan jadi berantakan ya, udah kering, udah vakum gitu ya, tinggal beli langsung dikasih ke hewan peliharaan. Misalnya model seperti itu. Ya, jadi itu kan salah satu bentuk gitu kan. Jadi even jualan bakso itu ternyata scrapnya itu masih bisa dipakai untuk industri yang lain. Kalau kita bisa melihat point of view secara circular economy gitu ya. Contoh lain, misalnya kamu bikin kue tart, let's say. Nah, kalau bikin kue tart kan misalnya bikin kue tartnya bulat ya. Waktu bikin kue tart bulat itu misalnya bagian pinggir-pinggirnya ada yang dirapihin gitu ya. Terus kan mesti rapi ya. Terus ada sisa-sisa kuenya. Nah, itu sisa kuenya diapain? Dimakan sendiri. Mau sampai kapan? Mungkin lama-lama enak juga, atau dibagiin ke orang juga yang mungkin nggak pantas karena bentuknya nggak karuan gitu. Jadi scrap itu misalnya contohnya diolah lagi. Apakah itu jadi potongan-potongan kue yang bentuknya kakaroan itu, misalnya ya udah dicincang kasar aja terus ditambahin adonan lagi jadi brownies kayak misalnya gitu, atau mungkin jadi produk makanan yang lain sehingga nggak kebuang, contoh gitu ya. Jadi daripada kebuang tapi bisa diolah lagi ya, itu contoh kalau misalnya scrap dari kue misalnya gitu. Nah saya tuh jadi keinget juga sama ini
McD ya, McD. Nah, teman-teman tahu kan kalau McD itu kan punya es krim McFlurry ya. Rasanya, salah satu rasa yang terkenal dari McFlurry ini adalah rasa Oreo yang saya juga suka karena rasanya enak ya gitu. Nah, Oreo ini kan milik si Mondelez International ya. Dan kamu jangan berpikir kalau McD itu beli Oreo bungkusan kayak yang kita beli di minimarket. Kalau kita beli Oreo ya, bungkusnya warna biru gitu, terus ada dibuka, diputar, dijilat. Tahu nggak iklan itu ya? Kalau kamu tahu, tandanya kamu satu generasi sama saya ya. Kalau nggak tahu ya, tandanya maybe you're much younger ya. Dulu ada sempat iklan Oreo yang viral, modelnya dibuka, diputar, dijilat ya. Dan modelnya tuh nggak kayak gitu yang dibeli sama McD. Kalau nggak percaya, kamu waktu lagi mau beli McFlurry, kamu intip-intip ya itu orang atau staffnya itu, dia nggak akan ngeluarin dari Oreo plastik warna biru, kemudian dia taruh gitu, nggak model gitu. Dia ambil dari satu kantong kalau dia lagi refill ya. Itu satu kantong yang kantongnya tuh kantong kiloan gitu ya. Jadi yang McD beli itu adalah Oreo sisa, hasil dari cacat produksi di pabrik Oreo. Tapi ya tolong jangan jangan di-cut sebagian begini ya. Yang dimaksud cacat produksi itu bukan cacat kualitasnya atau cacat rasanya. Jadi yang kurang tuh bukan itu ya, tapi bentuknya. Misalnya nih, dalam produksi kan pasti aja nih yang pecah, bentuknya nggak bulat lah. Intinya nggak bener-bener bentuknya bulat atau nggak seperti spesifikasi yang layak jual as in appearance-nya. Nah, itu jadinya nggak bisa dijual sebagai Oreo jadi yang dibungkus yang kita beli di minimarket. Nah, bentuk pecahan-pecahan kayak ginilah yang dikemas dan dijual ke McD gitu ya. Jadi Oreo sisanya ini nggak dibuang, tapi bisa mengelevate ice cream cone McD yang ya tergantung level kamu seberapa suka sama ice cream atau level ice cream yang kayak gimana. Saya sih suka gitu ya. Dan ice cream cone yang udah enak menjadi tambah enak gitu kan dengan Oreo gitu. Jadi win-win kan gitu. Dari sisi si Oreo-nya juga dia ada scrap yang akhirnya dia tetap bisa jual, dan dari sisi McD-nya dia bisa beli, harganya juga mungkin murah, tapi dengan harga Oreo yang dia beli dengan harga lebih murah itu bisa meningkatkan harga jualnya dari es krim cone yang harganya berapa, saya nggak tahu harga es krim cone berapa ya. Kamu bandingin deh harga es krim cone biasa dengan McFlurry Oreo. Itu naiknya jauh, padahal ditambahnya Oreo sisa atau Oreo cacat gitu ya. Dan anyway, sekarang itu si Oreo-nya dia sekarang kayaknya kalau yang dijual umum ya, bukan ke McD itu dia nggak kasih nama Oreo sih, tapi kamu bisa cek itu produsennya itu si Mondelez itu atau Nabisco ya, itu dijual bebas juga gitu. Jadi kalau kamu mau bikin bisnis es krim atau mau dijadiin cookies, kue atau makanan lain, mau ada Oreo-nya yang murah, itu kamu bisa beli tuh kiloan ya, per 12 kilo or something gitu ya. Jadi itu modelnya bisa begitu. Tapi jangan salah fokus ya, jangan jadi salah fokus ngomongin Oreo, balik lagi ke circular economy. Jadi gitu ya teman-teman, implementasinya ada lagi nih. Gimana kita bisa menggunakan bahan yang mungkin harusnya dibuang aja atau sisa produksi yang udah nggak kepake dari bisnis kita nih menjadi sesuatu yang baru, dan akhirnya manfaatnya tuh jadi ganda. Satu, kita tuh mengurangi sampah, dan yang kedua, kita nih menjadi double cuan gitu ya, karena potensi sampah bisa jadi potensi cuan saat diolah kembali. Oke, so itulah circular economy. Semoga kamu bisa belajar sesuatu ya dari episode ini, dan coba pikiran implementasinya baik buat bisnis kamu yang sudah berjalan. Kamu bisa pikirin gimana kamu bisa mungkin berpotensi membuat bisnis baru berdasarkan sisa pakai atau scrap dari bisnis kamu sekarang. Ataupun kalau kamu berencana membuat sebuah bisnis baru yang start from scratch gitu ya, kamu bisa berpikir bukan cuma ngomongin satu bisnis aja, tapi bisa jadi langsung 2 bisnis yang bisa berkaitan karena saling nyambung dengan cara pandang circular economy ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Please share episode ini ke teman-teman lain juga yang sedang berjuang untuk mencapai mimpi untuk memiliki bisnis
yang sukses. Maybe dengan circular economy, we'll never know. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. But for now, take care.